Ya, selamat datang di Madau Channel. Tentang realita hari ini yang kalau sebelum-sebelumnya bulan Agustus akhir itu lagi rame dengan demonstrasi kerusuhan di mana-mana. Awal-awal September semuanya mulai cooling down, mulai kembali ke rutinitasnya. Saya lihat sepertinya pejabat-pejabat sudah berbenah dalam artian mereka udah nggak terlalu lagi tengil ya, dan mungkin ada yang di antara mereka bukan introspeksi diri tapi cuman mengamankan diri, tapi ya nggak apa-apa selama itu seminimal mungkin bikin kita nyaman liatnya lah, nggak terlalu kesel gitu liatnya. Seminimal mungkin itu yang mereka harus lakuin, jangan bikin kesel terus kita di jalan gitu ya. Apalagi saya di umur-umur 30-an ini merasa sakit hati lah kalau misalnya kelihatan mereka itu berfoya-foya dengan ya mungkin itu bisnis mereka yang lain, hasilnya dari bisnis yang lain, dari kerja kerasnya sebelum jadi pejabat, tapi mungkin karena nggak ada empatinya itu ya. Kalau hari-hari kemarin kita udah nggak banyak ngarepin kerja dari mereka sebenarnya. Bukan kita ya terlalu mengeneralisir ya. Jadi saya lah terkhususnya udah nggak banyak berharap, apalagi mereka dilahirkan dari satu sistem yang menurut saya ini kurang demokrasi gitu ya, demokrasi yang terjadi di Indonesia gini, di saat transaksi politik itu masif di mana-mana, saat kampanye, saat pemilihan umum, dan dilahirkan juga lewat partai yang ya prematur tanpa ideologi yang jelas. Ya, tanya aja ke mereka kalau mereka bilang ideologinya Pancasila, Pancasilais, apa sih arti Pancasila menurut mereka gitu, definisi menurut mereka. Saya rasa mereka bakalan sulit ngedefinisikannya aja, apalagi mempraktekannya. Ya ada juga yang bilang katanya kalau mendefinisikan itu lebih susah daripada mempraktekkan. Tapi ya menurut versi mereka aja, apa tujuannya? Pasti tujuannya mereka paling mentok-mentok cuman bilang untuk mensejahterakan rakyat. Dan ya sekarang ini jauh dari ideologi mereka, dari tujuan visi misi partainya sendiri. Mana ada kesejahteraan yang dibangun dari kepedihan rakyat tanpa ada proyeksi yang jelas, dan di prosesnya cuman menjauh dari tujuan aslinya. Kalau misalkan benar-benar tujuannya mau mensejahterakan rakyat gitu, dari sistem, dari ya sistem partaian, sistem pemilihannya udah jauh dan mungkin cacat. Sampai-sampai saya pikir ya nggak usah ada lah
partai politik kayak gitu kalau kayak gitu. Tapi saya juga bukan pro ke otoritarian atau ya, totaliter, enggak. Mungkin ada secercah harapan dari demokrasi yang terjadi sekarang. Jadi kalau misalkan kita teriak-teriak, banyak yang teriak-teriak demokrasi dan segala macam, ada orang-orang yang sangat pro demokrasi, tapi menurut saya pribadi, apa yang saya rasain gitu ya, buat apa sih kita bebas ngomong, buat apa sih semua bebas ngelakuin apa yang mereka mau, tapi pejabat-pejabat juga pejabat-pejabat juga ya melakukan hal yang sama, mereka juga bebas melakukan sesuatu dan bebas korupsi dan bebas apapun gitu ya, oknum-oknum pejabat itu ya, dari pemerintahan daerah sampai pemerintahan pusat mungkin ada gitu ya. Saya nggak menuduh, tapi cuman ya kemungkinan ada. Dan ya kalau kalian jujur dengan diri kalian ya silahkan berpendapat pribadi. Tapi ya sebagai orang yang mungkin kalau orang sekarang itu kan terlalu mementingkan akademis ya, saya cuma lulusan SMK gitu ya, SMA, dinilai tidak kompeten ya kalau ngomongin soal demokrasi. Apa kamu juga mungkin cuma belajar demokrasi soal dasar-dasar dan segala macamnya, dan tidak ada tidak kalau mengacu kepada ya, kalau orang-orang yang kayak gitu yang mengandung empirisme dan segala macam, mungkin kata-kata saya tidak empiris dan tidak bisa dijadikan acuan gitu ya, tapi ya menurut saya main on the street kayak gitu, terserah Anda on to kill the league mau ngomong apa gitu. Karena demokrasi itu berjalan karena rakyat gitu kan. Jadi kalau rakyatnya udah nggak percaya kayak gini, dengan tuntutan minimal saya pribadi, bukan yang 17+8, ya bukan termasuk 17+8 itu tuntutan saya pribadi, cuman ya minimal merakyat lah, minimal berbohong untuk merakyat juga nggak apa-apa, karena itu seminimal mungkin tuntutan saya. Saya orangnya kayak gitu secara pribadi ya, lebih baik orang jahat yang pura-pura baik tapi menghasilkan hal baik, daripada orang-orang baik yang cuman bisa bilang ini salah tapi nggak merubah apapun. Karena realitanya kayak gitu. Sekarang ya kerja susah karena persyaratan yang tinggi, ataupun kerjaan yang tidak perlu persyaratan yang tinggi itu ya. Untuk saya tinggi ya karena saya lulusan SMK, tapi kalau untuk persyaratan yang mencakup golongan kayak saya gitu ya, yang nasibnya sama, itu ya tersedia cuman yang di bawah UMR dengan jam kerja nggak jelas, tuntutannya tinggi, dan keselamatan kerja juga mungkin ada yang ya kurang diperhatikan. Ya misalkan kayak kerja 12 jam, ya meskipun tertulisnya 8 jam, tapi kita harus kerja ekstra tanpa dibayar, karena itu sebagian daripada tugas kita yang dibebankan, mungkin dibawa sampai ke rumah. Kalau hitungan kerja pastinya itu 8 jam, kalau dalam prakteknya mungkin bisa 12 jam lebih gitu ya, bahkan bisa 24 jam kita harus siap.
Bandingkan dengan yang gajinya mungkin 20-30% lebih tinggi daripada kita, itu mereka cuman ya rekreasi, atau ya mungkin saya nggak bisa ngejudge itu rekreasi, mungkin itu ada manfaatnya, tapi manfaatnya buat saya dan teman-teman senasib itu sedikit efeknya. Dan ya kita cuman hidup kayak gini, yang mungkin yang seperti saya yang kritis atau segala macam bisa mungkin merasa itu ada cobaan, bukan cobaan ya, itu adalah satu kesalahan sistem yang harus dirubah, harus diperhatiin sama pemerintah lebih baik daripada yang lain-lain gitu ya, daripada ngebahas tunjangan, mobil dinas baru dan segala macam. Gimana nih yang mau ngurusin kita, orang-orang dengan yang penghasilan rendah atau dengan pendidikan yang pas-pasan? Gimana nasib kita ke depannya kalau kalian masih mamerin jam bagus, mobil bagus, rumah bagus dan segala macem? Ya kita gimana gitu. Dan yang mirisnya di antara saya dan teman-teman senasib ya, banyak yang udah putus asa ya, istilahnya kayak bangun tidur kerja yang apa-apa karena kita punya investasi jangka panjang di akhirat, mungkin katanya kayak gitu. Tapi kalau menurut saya ya itu tuh kesalahan yang harus diperbaiki. Mungkin ini sedikit masukan yang gak tahu bakalan didengar atau enggak, tapi seminimalnya itu kami bukan ingin memberontak atau merubah sistem. Kami cuma ingin ada ruang untuk kami dalam pembahasan kalian, dalam pembahasan orang-orang yang duduk di sana, di tempat yang harusnya mewakili kami, bukan mewakili keluarga mereka sendiri, atau ego dan kebutuhan hedon kalian, atau para bourgeois yang mensupport kalian untuk duduk di sana. Tapi kami adalah orang-orang yang memilih kalian gitu. Ataupun yang tidak memilih kalian, tapi tetap kalian adalah representatif dari kami, atau yang mewakilkan lah ya kami untuk disuarakan dalam perundingan kalian harusnya gitu. Tapi ya seminimal mungkin lah itulah, jangan tengil, jangan merasa kalian itu lebih tinggi derajatnya daripada rakyat, karena di negara ini cuman ada 2 klasifikasi, sipil, militer, asing berarti 3 ya. Kalian itu pejabat sipil yang mewakili sipil, nggak ada tuh tingkatan lagi, karena di Indonesia itu nggak punya strata sosial. Jadi jangan tengil. Kalian mungkin secara nama itu ya perwakilan, tapi selama ini saya rasa belum mewakilkan. Ya mungkin ya udah gitu aja, di terlalu panjang, nggak ada garansi buat didengar juga kan. Ya, terima kasih sudah menyimak Gax di Mado Channel. Sama bertemu lagi di lain kesempatan. Kalau Indonesia baik-baik aja sih sebenarnya, dan saya dan orang-orang senasib saya baik-baik aja. Sebenarnya saya nggak ada unek-unek apa-apa sih. Ya, terima kasih.